Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dianido Okta Pratama dari kelas Ilmu Komunikasi H dengan NIM 120403 12057. Dengan video ini saya akan menjelaskan sedikit kultum dengan kultum berjudul Menolak Bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan online ini. Ya baik, kepada teman-teman sekalian yang menonton ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang menolak bala. Ya, menolak bala. Menolak bala itu adalah suatu musibah yang terdapat maupun dari sebuah bencana alam, ataupun itu karma dari perbuatan kita yang kita lakukan ke orang lain. Nah baik, saya sekarang akan menjelaskan apa itu menolak bala. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bala. Bala itu secara literal, al-bala bermakna al-iktibar atau ujian. Namun istilah ini di dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan ujian yang baik ataupun yang buruk. Hal ini didasarkan firman Allah yang berbunyi, "Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar kembali kepada kebenarannya," yaitu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ayat tersebut bercerita tentang diselamatkan Bani Israel dari penyembelihan dan kekejaman Fir'aun. Menurut Ali Ash-Shabani, bala dalam ayat tersebut merupakan sebuah ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada Bani Israel, yakni penyembelihan anak laki-laki. Ya, pasti kita tahu sebagai umat Islam tahu cerita akan ini. Nah, dengan demikian istilah bala dalam ayat tersebut bisa dikatakan bermakna buruk. Adapun bala dalam konteks ujian yang baik terdapat firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Saya akan menjelaskannya. Ya, yang berbunyi, "Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang mukmin, dan kemenangan yang baik, balaan hasanan. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Anfal. Dan juga Imam Al-Baidawi dalam tafsir Al-Baidawi menjelaskan, kata bala dalam ayat tersebut merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang berwujud pertolongannya, harta rampasan perang, dan mati syahid. Karena itu, bala dalam ayat ini dapat bermakna ujian yang baik. Selain kedua makna bala tersebut, kewajiban-kewajiban keagamaan juga disebut bala, karena merupakan untuk mengetahui kualitas seseorang dan karena berat dipikul, sehingga kata ini digunakan untuk suatu ujian yang sifatnya panjang atau sangat berat dan berdampak panjang. Seperti yang disebut Muhammad Quraisy Shihab, di dalam Al-Quran bala disebutkan di 6 tempat dengan makna yang berbeda-beda. 4 di antaranya berkaitan dengan Fir'aun dan penyiksaan atau atas umat Nabi Musa. Suatu surah lagi berkaitan dengan Nabi Ibrahim yang diuji dengan perintah menyembelih putra beliau, Quran Surat Safaf. Dan suatu surah lainnya berkaitan dengan ujian yang terdapat umat Islam, yaitu Perang Badar. Nah, bukan bagi kita lagi umat Islam yang tidak mengetahui Perang Badar ini. Perang Badar yang berikut itu adalah Imam Al-Raizi dalam kitab Mukhtar Al-Shihab dan memberikan penjelasan bahwa bala memang menggunakan untuk menggambarkan ujian baik atau buruk. Namun salah satu istilah yang hampir mirip dengan bala adalah musibah.
perbedaan bala dengan musibah. Ketika Al-Quran berbicara tentang musibah, maka ada sangkut pautnya dengan tingkah laku atau ulah manusia itu sendiri. Sementara ketika berbicara tentang bala, maka datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita sebut dengan itu karma. Untuk menggambarkan istilah musibah bisa dilihat dari firman Allah yang berbunyi, Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Quran Surat Al-Muluk. Sementara bala yang datangnya dari Allah langsung dapat lihat dari surat lainnya yang berbunyi, kami pasti akan menguji kamu sampai kamu tahu siapa orang yang berjihad di jalan Allah dan bersabar. Ini memang merupakan sebuah cobaan dan ujian. Namun bentuknya tidak berarti selalu yang dibenci saja, tapi juga disenangi, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya merasa dibenci ketika ditimpakan sesuatu yang tidak disenanginya. Ya mungkin saja dari bala ataupun musibah yang diberikan Allah, maupun itu dari perbuatan kita sendiri manusia, ataupun ujian yang diberikan Allah untuk menaikkan derajat kita. Nah, baik, di kali ini saya akan menjelaskan hal-hal atau suatu hal yang bisa menolak bala, yang bisa kita menghindar dari bala ataupun musibah. Yang pertama itu adalah sedekah. Ya, sedekah bukan lagi asing bagi kita, bagi umat Islam. Bersedekah salah satu fadilahnya adalah dapat menjauhkan diri dari mara bahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan, segeralah bersedekah sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nah, yang kedua itu adalah istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah, juga bisa menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan bahaya lainnya. Allah berfirman, dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun istighfar. Nah, yang ketiga itu adalah memperbanyak doa kepada Allah ya. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi yadkhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fi samai wa huwa samiul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi ini maupun di langit yang dapat membahayakan, mendatangkan mudarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu adalah salah satu contoh dari doa menolak bala yang bisa kita gunakan sehari-hari. Yang keempat itu adalah mencari jalan keluar dengan meningkatkan ketakwaan. Jalan keluar seperti di masa pandemi ini. Saat seperti sulit ini ditemukan, meski-meskian kita harus optimis karena Allah mengatakan bahwa di balik suatu kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman yang berbunyi itu adalah, barang siapa yang bertakwa maka Allah jadikan ada jalan keluar baginya. Nah, yang kelima itu saya akan memberikan ini yang sering terjadi, yang jarang kita gunakan, yaitu adalah menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi saat ini kita sudah jarang melakukannya, apalagi ketika kita mempunyai musuh. Sebenarnya itu bukan musuh. Sayangnya kita memutuskan silaturahmi. Di dalam Islam itu tidak boleh memutuskan silaturahmi. Yang ada juga yang berfirman, yang berbunyi, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Nah, baiklah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.